Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan Ketua PKPT Ibnu Win 1 Tulungagung pada rekan Kolbi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang kami hormati panitia ketua pelaksana dari seminar entrepreneur bisnis ini dan seluruh panitia yang membuat seminar ini. Yang kami hormati pemateri kita, yaitu rekan Hakim Al-Mizan. Ini beliau sudah kenal lama dengan saya. Nggak tahu beliau yang kenal saya atau tidak. Kalau saya kenal beliau. Jadi beliau ini kalau di Mojokerto, sekretaris di PJ Ibnu Mojokerto. Kalau di pimpinan wilayah, beliau direktas. Beliau termasuk salah satu guru organisasi saya. Dan beliau juga mempunyai kelebihan di bidang bisnis dan lain-lain. Maka dari itu, ketika teman-teman lekas membuat acara seminar entrepreneurs, saya mengusulkan untuk mengundang rekan Hakim Al-Mizan dan beliau alhamdulillah bersedia untuk mengisi acara ini. Acara ini merupakan acara runtutan acara mohon maaf keputus ya. Saya lanjutkan, untuk acara seminar ini merupakan runtutan acara untuk menuju demisioner PKPT UIN 1, dan seminar ini mengangkat tema yang cukup baik. Maka dari itu kepada rekan-rekan kita PKPT UIN 1 maupun di luar PKPT UIN 1, mohon manfaatkan momen ini untuk membangun organisasi, membangun ekonomi organisasi mandiri, dan membangun diri sendiri dalam bebas berekonomi. Begitu ya. Sekian dari saya. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan Kolbi disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni doa sebagai penutup yang akan dipimpin oleh rekan Koyum. Kepada rekan Koyum disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahada Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Majami'il akhwan wa insan khususan muassis Nahdlatul Ulama, khususan pendiri Ibnu Tulunagung dan yang bermanfaatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin qad ta'ala rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yafina mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik ya Allah ya Rahman ya Rahim Ghafur Rahim ya Sami'ud ya Mujib du'a. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wal jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal Allahumma ighfir ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma astur ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada rekan Koyum disampaikan terima kasih. Baik, itu tadi acara pembukaan seminar entrepreneur pada malam hari ini. Selanjutnya adalah acara inti, yakni seminar entrepreneur. Akan saya serahkan kepada moderator. Rekan Hamdan, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada MC. Baik, hadirin webinar sekalian yang dirahmati Allah. Langsung saja kita masuk di acara inti pada malam hari ini, yaitu webinar entrepreneur yang dilaksanakan oleh teman-teman lekas dari PKPT IPNU IPPNU Tulungagung. Dan di sini perkenalkan saya sebagai moderator akan membacakan beberapa runtutan acara-acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan CV ataupun kurikulum vitae dari pemateri kita. Yang kedua yaitu sesi penyampaian materi oleh pemateri kita, dan selanjutnya sesi tanya jawab ataupun diskusi. Baik, sebelum itu semua dimulai, kami sampaikan dengan hormat beberapa tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua PKPT IPNU IPPNU UIN 1 Tulungagung, rekan Kolbi dan rekan Nita Puja. Yang saya hormati pembina PKPT IPNU IPPNU UIN 1 Tulungagung dan Rektor UIN 1 Tulungagung, yaitu beliau Bapak Profesor Dr. Masdukin. Juga pemateri kita pada malam hari ini yaitu rekan Muhammad Hakim Al-Mizan. Tak lupa juga kepada rekan dan rekanita peserta webinar entrepreneur pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan pada beberapa waktu yang lalu, pada malam hari ini kita mengambil tema strategi entrepreneur muda pemula. Dengan tema ini kami harapkan para pemuda Indonesia memiliki jiwa entrepreneur yang sangat tinggi dan bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat luas. Sebelum itu, mohon izinkan saya untuk membacakan CV ataupun kurikulum vitae dari pemateri kita malam hari ini. Nama Muhammad Hakim Al-Mizan. Tempat tanggal lahir Mojokerto, 11 Juni tahun 2000. Hobi: tidur, ngopi, dan nonton film. Moto: urip iku urup. Nomor HP 0856 0722 5009. Pekerjaan: mencari ilmu. Beliau Mas Hakim ini pendidikannya dimulai dari MI Tanwirul Afkar Medali yang lulus tahun 2013 dan melanjutkan studinya di SMP Negeri 1 Soko yang lulus tahun 2016. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan di MAN 2 Mojokerto yang lulus tahun 2019. Selanjutnya sekarang beliau menempuh pendidikannya di Universitas 17 Agustus Surabaya. Untuk riwayat organisasi, beliau Mas Hakim ini merupakan seorang direktur lekas di pengurus wilayah IPNU Jatim. Yang selanjutnya beliau merupakan sekretaris PC IPNU Kota Mojokerto dan merupakan wakil Korwil ASNU Jawa Timur. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa jabatan di perusahaan-perusahaannya, yaitu yang pertama, beliau merupakan seorang direktur di UD Agim Jaya. Yang kedua, beliau juga merupakan CEO dari Alivia Trans. Baik, mungkin itu beberapa CV ataupun kurikulum vitae mengenai profil dan pribadi Mas Hakim sendiri, rekan Hakim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan beberapa aturan ataupun aturan-aturan atau untuk memperlancar pada diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu
kami mempersilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya dengan durasi 45 menit. Bisa ditambah. Yang kedua yaitu selama pemateri menyampaikan materi, tidak diperkenankan untuk interupsi ataupun izin keluar dari menit ini. Yang ketiga, sesi diskusi ataupun tanya jawab akan dimulai setelah penyampaian materi dari beliau pemateri kita, Mas Hakim, selesai. Saya kira itu mungkin cukup. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai webinar pada acara malam hari ini. Kepada beliau, rekan Hakim, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, dengar ya semuanya ya. Kedengaran, Pak. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf, tadi baru saja sempat baru datang dari Mojokerto. Ini saya baru di Surabaya di pos di nunggu tadi. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Universitas Islam Negeri 1 Tulungagung, yang saya hormati para senior-senior, alumni dan juga pembina PKPT IPNU UIN 1 Tulungagung. Yang saya hormati ketua struktural mulai dari tingkatan pimpinan cabang, IPNU Tulungagung, PKPT, IPNU Tulungagung, rekan Kolbi, dan juga rekan Ika Puja. Alhamdulillah 2 kader dari Mojokerto bisa memimpin PKPT IPNU Tulungagung yang hampir 90% dan akan menuju RAT dan juga Konserkom. Mudah-mudahan perjalanan beliau berdua beserta pengurusnya diberikan kelancaran dan nanti bisa melahirkan pemimpin yang baru untuk meneruskan estafet organisasi di PKPT. Terima kasih. Yang saya hormati para pengurus PKPT dan rekan-rekan kita peserta webinar entrepreneur yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat, hidayah, bisa berkumpul meskipun dalam offline. Seminar ini aslinya agenda sudah sangat lama sekali, sudah sangat lama. Pasca saya dilantik sebagai pengurus wilayah, itu Mas Kolbi ini langsung menghadap ke saya, langsung bilang, karena tadi saya sudah diomongkan awalnya kan saya emang sekretaris penuh Kabupaten Mojokerto. Jadi Mas Kolbi kalau bilang ini Pak Sek, ayo gawe acara entrepreneur gitu. Loh, monggo. Nah, beliau Gus, monggo Gus. Ngobrol lama banget sampai ditunda-tunda. Saya tunggu kabarnya sampai hari ini meskipun offline, meskipun online, tapi saya sangat bersyukur bisa tatap muka dengan semuanya. Bisa ilmu yang saya dapatkan sampai hari ini itu bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang mudah-mudahan lah. Baik, ini bisa ditampilkan sebelumnya atau saya ini yang menampilkan. Baik, terima kasih. Jadi kalau ngomong entrepreneur, rekan-rekan kita susah banget. Karena yang pertama, entrepreneur itu sama kayak
mudah susah. Mudahnya itu ketika kita sudah tahu jalannya, susahnya itu kalau belum. Makanya kalau saya ngobrol sama teman-teman itu gini, kalau emang yang pengen benar-benar tahu pengusaha, lek mungkin emang dirimu pengen terjun di dunia usaha, itu hampir sama dengan orang yang mempunyai pasangan, atau bahasanya kalau anak sekarang itu pacaran. Sebelum kamu tahu bisnis dulu, kamu harus mengenal jauh lebih dalam ilmu bisnis. Hanya ilmu bisnis itu enggak dalam, yang dalam itu prosesnya, pengalaman. Saya ini baru, kalau ngomong secara terjun, itu saya baru terjun di dunia internet masih 2 tahunan, 2 tahunan lah. Masih sebentar. Kebetulan saja background keluarga saya mulai dari kakek saya, ayah saya, itu emang backgroundnya dari pengusaha. Jadi ilmu yang mereka dapatkan itu setidaknya itu turun ke saya. Ada pepatah bilang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu saya dulu itu awalnya nggak mau pengen berusaha, beneran Pak SD, saya nggak pernah mau, karena saya pengen menciptakan dunia saya sendiri. Tapi ya itu tadi, saya nggak bisa jauh dari orang tua saya, keluarga saya nggak bisa jauh. Nah, mau nggak mau, saya harus terjun di dunia trainer. Jadi itu sih awal dari saya, makanya ilmu yang mungkin dari keluarga saya, dari ayah saya, mbah saya itu bisa saya terapkan di sini. Karena sejatinya pengusaha itu pasti akan melahirkan pengusaha yang baik. Baik, bisa di next Mas. Oke, next kita tadi udah dijelaskan. Baik, ini jadi gini deh. Ketika kita tahu antara pengusaha sama entertainer itu sama, padahal sejatinya itu berbeda, ya kan? Jadi ada dua istilah pengertian antara pengusaha dan juga entrepreneur. Nah, kalau pengusaha adalah seorang yang menjalankan bisnis dengan cara tradisional atau mengikuti ide-ide bisnis yang ada, yang pernah ada, yang bersama. Ketika misalnya gini, saya sama ayah saya punya sebuah usaha, terus saya meneruskan jejak karirnya beliau, yaitu namanya usaha. Karena apa? Karena ilmu yang sudah diterapkan oleh orang yang dulu atau apa, itu hari ini jalankan terus. Jadi meneruskan estafetnya beliau. Kalau dilihat dari beberapa pengusaha di Indonesia, itu rata-rata itu belum entrepreneur, masih pengusaha. Karena apa? Mereka melanjutkan contoh bos apa ya, kelapa sawit, bos tambang. Itu ilmu-ilmu yang lama, itu tradisional. Mereka nggak bisa menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur sendiri adalah seseorang yang menjalankan aktivitas kewirausahaannya dengan karakteristik dan juga bakat khusus dalam mengenal produk-produk barang yang baru, menentukan cara produksi yang baru juga, dengan cara manajemen operasi yang memasok produk baru, memasarkan hingga mengelola model operasional bisnis atau manajemen. Nah, entrepreneur itu bahasa yang baru. Jadi mungkin entrepreneur ini baru keluar bahasa-bahasa itu mungkin tahun 2018 ketika saya masih duduk di bangku SMA, itu baru muncul kata-kata entrepreneur. Karena ketika melihat Indonesia ke depan, enggak hanya Indonesia saja, semua negara ke depan, ini terjadi krisis ekonomi. Jadi ketika Indonesia ini nggak mampu menciptakan pengusaha atau entrepreneur yang
mana itu dari kalangan milenial, Indonesia akan tertinggal, jauh tertinggal. Makanya kalau saya sering ngomong ke teman-teman IPNU, Indonesia ini apa ya? Mau nggak mau harus mau. Kenapa? Ya karena ini adalah tuntutan. Karena global ya gimana ya? Ya ini udah direncanakan oleh petinggi-petinggi dan itu sudah sebuah menjadi hal yang tidak baru lagi untuk kita. Makanya kita harus benar-benar siap menyiapkan bahwasanya kita ya opo meneh yo kamu tuh ini kau lah nah itu udah menjadi pekerja pekerja pegawai itu 1-2 tahun 3 tahun paling lama 5 tahun baru diterapkan. Itu namanya kalian ada milenial. Ketika kalian harus kau salah biasain melu kabeh melu wong jangan mempunyai anggapan semacam itu karena ketika kamu terus menerapkan macam itu kalian akan merasakan bahwasanya urip sampean yo bakal pengen wae. Saya pernah punya pemikiran yo wis lah aku sih melu wong tua biasanya melu meneruskan orang tua menjadi pengusaha. Bahwasanya saya dulu itu ketika terjun di dunia hal semacam itu yang bahwasanya itu ada organisasi dan lain sebagainya, saya itu malah nggak pengen menjadi seorang pengusaha. Saya lebih pengen menjadi orang yang bahwasanya mempunyai nama, karir politik yang bagus dan lain sebagainya. Itu yang dulu saya harapkan. Tapi berlambat laun ketika saya melihat ternyata ketika awak dewi itu menjadi hal yang semacam saya inginkan berlanjut jenjang politik dan lain sebagainya itu nggak enak. Makanya kalau dilihat-lihat, kalau ketika Samen ngobrol, Samen tanyakan antara pengusaha sama politik, tanyakan enakan mana menjadi jenjang karir politik pengusaha, pasti enak pengusaha. Saya yakin itu pasti enak pengusaha. Karena ketika kalian sudah menemukan jalan, enak sendiri kamu. Satu, menguntungkan dari segi keluarga. Samen nggak jauh dari keluarga, lebih banyak waktu pada keluarga. Tuh, yang paling penting itu. Oke, kita lanjut saja. Terus terkait ini juga, strategi seorang pengusaha. Tadi sudah saya omongkan bahwasanya ketika kalian pengen banget menjadi seorang pengusaha, yang pertama kali harus kalian mantepkan, kalian tancapkan pada diri kalian niat dulu. Saya yakin semua orang pasti mempunyai niat untuk menjadi pengusaha. Tapi niatnya itu mesti ada. Sekarang niat, besok udah hilang niatnya. Sekarang besoknya niat lagi, besoknya lagi hilang. Nah, maksud saya niatnya itu niat kalian itu harus kalian wah aku ingin jadi pengusaha. Pengusaha apa ini? Pengusaha bahasanya pengusaha camilan. Camilannya seperti apa? Itu harus kalian pelajari lebih dalam dulu. Yang tadi saya ketika kalian mau belajar bisnis, kalian harus mencintai bisnis itu sendiri. Ketika kalian nggak mencintai, kalian nggak akan bisa mengenalnya lebih dalam. Sama halnya ketika orang sampai senang cah wadon, senang cah wadon. Dan nek sampean sekedar seneng, yo meneh wis lali. Meneh bakal lali. Tapi ketika sampean benar-benar niat, aku pengen kenal lebih dalam cah wadon. Yo wis kejar terus. Kejar-kejar, tahu dia lebih dalam, minta nomornya, komunikasi dan lain sebagainya. Akhirnya kalian akan merasakan zona nyaman. Akhirnya setelah berhubungan lebih jenjang ke serius lagi. Pasti akan semacam itu. Nah sama, bisnis pun kayak gitu. Ketika kalian belum mencintai bisnis, apalagi bisnis yang ini pengen berlanjut, kalian nggak akan bisa untuk mempelajarinya lebih
jalan lagi. Jadi kita ini bisnis dulu itu baru niat yang buat. Jadi niatnya ditetapkan dulu. Saya sering ngobrol, nyawa menjadi bisnis. Niatmu itu kenceng sampai kendor. Kenceng. Terus yang kedua adalah konsep. Ketika kalian sudah niat mempelajari lebih dalam bisnis itu seperti apa, baru kita melangkah ke konsep. Kalian mau bisnis apa? Mau bisnis camilan, mau bisnis properti, bisnis tambah, atau bisnis yang lain. Nah, konsepnya harus tertata dengan rapi. Mulai dari awalnya seperti apa, nanti perkembangannya seperti apa. Nah, untuk masalah itu, kalian jangan sampai ini kok ono kegagalan ini kan. Terus kegagalan ini solusinya apa ya? Jangan sampai ini beda dengan organisasi. Kalau organisasi mudah kita tebak. Ketika organisasi punya masalah, pasti sering terjadi miss. Nah, miss itu nanti cara mengatasinya gimana? Kalian sudah tahu. Tapi kalau bisnis itu berbeda banget, nggak bisa ditebak. Lubangnya itu benar ada yang sama, tapi kedalamannya yang berbeda. Lubangnya pasti sama. Oh, sebelah kanan lubangnya nanti. Sama emang, tapi kedalamannya berbeda. Sama kedalaman setengah meter, 1 senti, 2 senti, 10 meter, lebih dalam lagi. Kita nggak tahu. Maka dari itu, konsep itu harus ditata dengan baik sebelum kalian melangkah. Oke lah, kalau masalah margin error-nya kalian itu harus ada, nggak masalah. Tapi jangan sampai margin error-nya itu kalian benar-benar tetapkan. Oh, pasti iki problem masalah. Enggak. Karena saya sering banget ketika saya menetapkan margin error, oh nanti yang bakal terjadi semacam ini, solusinya seperti ini. Ternyata yang kita temukan itu salah, benar, salah. Nah itu. Lalu yang ketiga adalah business plan. Nah, business plan ini ada beberapa macam. Jadi ketika setelah kalian melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, kalian wajib membuat business plan. Jadi bisnis plan ini benar-benar semacam riset kecil-kecilan untuk menentukan bisnis kalian ini mampu berjalan berapa langkah, bertahan berapa langkah. Ketika semisal mampunya berjalan 5 langkah ke depan, berarti kalian harus siap-siap untuk membangun yang kokoh lagi di langkah kelima. Nah, langkah kelima ini adalah semacam time. Jadi ketika kalian 3 bulan kita coba, mampu nggak produk yang kita pasarkan ini bisa kenal agak lebih dalam lagi pada customer. Ketika 3 bulan ini nggak bisa, otomatis kalian harus merubah konsep lagi. Ya apa caranya sebuah orang atau customer atau pembeli ini bisa paling nggak minimal beli kita lah. Dan kalian harus ada target 1 bulan harus habis berapa. Nah, ketika ada hal semacam itu, kalian mampu melihat itu adalah riset kecil-kecilan. Nah, ini masuk dalam business plan. Jadi di dalam business plan itu nanti ada yang namanya deskripsi perusahaan, produk atau layanan, analisis pasar, strategi marketing, rencana keuangan, dan lain-lain. Jadi di situ kalian tulis. Jadi waktu saya di Jakarta ikut pelatihan entrepreneur, tapi yang membuat itu Kemenaker. Itu bulan pemateri saya itu mempunyai sebuah restoran seafood sama restoran kemarin spaghetti atau apa saya lupa. Tapi restoran yang satunya itu semacam kafe. Jadi awalnya beliau itu di Malang. Ya sebelum Malang semacam ini belum jauh, belum ada sampai yang dulu itu yang paling terkenal itu Surabaya. Malang itu masih membabah.
Jadi beliau bilang, saya dulu gini Mas, saya ya riset kebetulan lah, saya ada budget. Awal saya buka, saya lihat 3 bulan pertama. 3 bulan pertama saya lihat orang-orang ini lebih ke apa? Lebih ke minuman kah, makanan kah? Nah itu baru nanti kita buka bisnis plan lagi. Jadi pertama kalian mau melangkah, kalian buat bisnis plan, terus langkah kedua bisnis plan lagi. Jadi setiap langkah itu kalau bisa bisnis plan Mas. Itu Pak. Iya. Nah, ketika semisal gini Pak, untuk pertama, padahal kita nggak tahu produk kita bisa nggak untuk melangkah berapa itu. Kalau untuk masalah yang pertama Mas, kalian ini aja Mas, pesimis aja, jangan optimis dulu, jangan pesimis. Jadi untuk pertama, paling nggak sampai punya pemikiran produk Samen ini akan laku keras. Ya laku keras itu untuk awal itu yang mungkin 1 minggu keluar 20 pitch, 15 pitch, 1 minggu itu udah laku keras banget Mas. Lo bilang gitu. Nah, optimis aja semacam itu. Jadi Samen jangan sampai pesimis dulu karena mindsetnya orang pengusaha itu nggak ada pesimis, optimis terus. Makanya kayak contoh siapa itu kalau saya lihat biografi atau lebih mendalam lagi seorang Buya Hamka itu dulu semacam itu juga. Makanya ketika semacam itu ya cobalah saya. Maka ya alhamdulillah bagus gitu. Itu bisnis plan. Jadi banyak banget poin-poin di dalam bisnis plan. Jadi nanti terkait masalah bisnis plan ini kalian isi misal strateginya nanti seperti apa, sasarannya ke siapa, terus pemasarannya nanti kayak apa, terus rincian keuangannya nanti manajemen keuangannya seperti apa, terus deskripsinya perusahaan nanti mengarahnya kemana. Jadi banyak sekali, ada sekitar 7 poin yang mana di dalam bisnis plan ini yang harus kalian seperti awal. Jadi bisnis plan ini sangat membantu. Terus yang keempat, ya ini teamwork. Kerja sama tim. Keempat ini adalah jadi ketika kalian membuat teman kalian yang sering terjadi saya ketahui adalah permasalahan keuangan. Badi titik di Joko, badi titik di Joko. Kait itu badi di Joka, Joko gak sudah sukses bangkrut iyo. Saya sering banget melihat fenomena semacam itu. Jadi ketika mereka melakukan, awal semangat banget, benar-benar semangat awal itu. Semangat, dikejar, udah bagus, dapat keuntungan langsung. Jadi saya ngobrol ketika ya sering banget yang memulai, jangan sampai kalian ribut, sensitif banget. Tapi jangan sampai kalian itu masalah uang itu bertengkar. Ingat, kalian timbul, kan harus kerjasama. Jangan sampai ketika kalian masalah uang, kalian bisnis kalian harus. Padahal bisnis kalian itu sudah sangat bagus banget ketika orang udah mengenal ini, akhirnya bukan bangkrut, mundur secara perlahan-lahan karena problem kalian. Jangan sampai terjadi semacam itu. Jadi teamwork itu sangat penting, kerjasama tim itu sangat penting. Kalau bisa, kalau saya ngomong ke teman-teman saya yang membuka bisnis, baik itu bisnis warung kopi, akhirnya sebagainya, ketika dapat keuntungan langsung putar. Kalau bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 6 bulan, kalian tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa semacam itu? Ya karena gini, ketika kalian sudah mendapatkan keuntungan
sedikit kalian ambil, kalian nggak bisa memutarkan perputaran ekonomi, perputaran uang itu baru. Jadi setiap kali usaha itu pasti akan ada. Kalau masalah manajemen keuangan pasti ada, kita bisa melihat margin error-nya nanti gimana. Entah ada barang yang hilang atau uang keselempit, hilang nggak tahu siapa yang ambil. Tapi kita jangan sampai langsung curiga pada pegawai kita. Kalau di dalam Islam kita harus husnudon dulu, jangan sampai seudonnya diberikan. Belum tentu pegawai yang salah, belum tentu juga. Siapa tahu ada orang beli tapi lupa bayar. Kita nggak tahu juga. Makanya kalau margin error manajemen ekonomi itu bisa dipecah. Dan solusinya pun yaitu kan jangan sampai keuntungan itu diambil dulu. Oke lah kalian ambil. Keuntungan 100% yang kalian ambil itu cuma 10%. Paling banyak 30%. Jangan sampai semuanya kalian ambil. Kenapa? Ya itu kan solusi dari margin error. Terutama bisnis warung kopi. Wah, jangan sampai itu diambil. Sampai ambil 2 bulan selesai warung sampean tutup langsung. Beneran. Itu pernah saya alami. Pernah saya alami dan pernah saya teman saya lakukan itu kayak gitu. Bahkan teman saya yang mempunyai kedai semi warung ya semi kafe itu tidur 1 bulan full di warung nggak pernah pulang cuma ambil baju pulang ambil baju. Karena apa, dia harus benar-benar memanage apapun di dalam warung, mulai dari pengeluaran, pemasukan, beli barang dan lain sebagainya. Jadi kerjasama tim itu harus dan wajib dilaksanakan. Yang kelima tadi sudah ngomong, pandai dalam manajemen. Manajemen ini nggak harus kalian belajar ilmu manajemen dulu. Saya yakin ketika Samen mempunyai uang 100.000, gimana caranya Samen bisa hidup dengan uang 100.000 selama 3 hari. Nah, itu pasti kalian, oh, 10.000, ada sarapan, ping telu, dan telung bolo, di sana gitu. Nah, itu udah manajemen. Itu adalah dasar manajemen. Paling nggak minimal kamu sudah tahu sebenarnya. Manajemen. Jadi kalau masalah pandai atau enggak itu saya yakin kalian semua pandai. Kita sampai mempunyai sebuah warung, pemasukan sama pengeluaran harus balance, Saya punya teman ini sekitar cerita. Saya punya teman dia nggak pandai dalam memanage keuangannya dia. Jadi akhirnya pengeluaran sama pemasukan nggak balance sekali. Dia kebetulan all shop di sebuah platform media sosial, ya Shopee lah, lah. Jadi dia online shop di situ. Pemasukannya dia selama 1 minggu itu sekitar 10 juta. Itu bersih 10 juta. Bukan 1 minggu, 1 minggu 10 juta. Tapi berhubung dia itu kalau melihat uang banyak itu agak ya kayak gitu yang tadi saya bilang, ketika kalian membuat keuntungan saat ini akhirnya goblok itu nggak balance sama pemasukannya. Pemasukan 10 juta, pengeluarannya 15 juta dalam 1 minggu. Itu orang 5 juta. Terus berkembang sampai sekarang. Bahkan dia juga ada tanggungan sama saya sekitar 7 juta. Ketika saya ajak ngopi, saya ngajak ngopi bukan berarti yo sekalian ambil nagih yo. Tapi biasanya enggak, tujuan saya enggak nagih. Tapi tujuan saya berhubung itu teman saya. Mau saya tanya, kon pengeluaranmu masukanmu enggak balance. Karena pemasukan 10 juta, pengeluaran 15 juta. Saya enggak tahu. Tahu saya ya isu sih awalnya. Isu terus saya cross check ternyata benar. Jadi dia tiap minggu itu Jumat berangkat entah itu ke Malang, ke Jogja atau kemana. Nah dari situ dia
ngetokno duit bro. Nggak ke ini, nggak ke stop. Makanya paling nggak minimal ketika kalian sudah mempunyai keuntungan banyak, jangan berguraukan. Aku ngerti ketika anak muda dipegangi duit, katakanlah ini 10 juta. Wah, tak karu-karuan. Apa sing kudu tak tuku iki rek? Aku tak tuku opo iki? Itu sering terjadi. Makanya jangan sampai ketika kalian punya keuntungan yang semacam itu langsung. Jadi yang terakhir adalah mencetak pengusaha yang baru. Ini saya baru ini sih mencetak pengusaha baru ini saya tertarik dengan ilmu yang kemarin. Jadi kapan hari beberapa bulan yang lalu itu saya ini melihat sebuah akun TikTok, saya lupa namanya. Jadi biografinya dulu itu beliau adalah seorang juri dari ide ini juri ide flat apa yang dikerjakan itu terus semakin lambat tahun dia memulai sebuah usaha kosmetik. Ini bukan ini ya yang Malang Gilang, ada orang Jakarta. Di dalam suatu TikToknya beliau itu beliau nyampaikan, muring-muring, awalnya muring-muring. Ini pegawai. Marahnya dia kenapa? Ketika ada anak yang baru atau magang, senior yang lama itu nggak pernah ngasih tahu ilmunya. Nah, ini adalah mindset yang harus kita ubah. Ketika kalian sudah mempunyai ilmu, aku sudah ilmu, seorang pengusaha, kalian harus benar-benar melakukan. Jadi, tutur nolawong dia. Terus sampai ini juga karena programnya pemerintah hari ini cetak pengusaha muda yang banyak. Kalau Bung Karno kan bilang, berikan aku 10 pemuda untuk saya guncangkan dunia. Tidak hari ini. Pak Jokowi bilang, berikan saya 1000 pemuda untuk saya cetak sebagai pengusaha. Karena ketika lebih banyak seorang pengusaha daripada pegawai, Indonesia ini terangkat. Bahkan yang awalnya TKI, kita mengirim TKI, kita malah dikirim, Pak. Kita dikirim. Jangan mempunyai anggapan kalau kita mengirim banyak tenaga kerja ke luar negeri itu lebih baik. Jangan. Kalau bisa mereka yang mengirimkan pada kita, kalau bisa. Jadi untuk masalah mencetak pengusaha yang baru, ketika kalian mempunyai ide, itu harus benar-benar. Dan orang tersebut bilang bahwasanya ketika kalian bekerja dengan saya 1-2 tahun, paling lama 3 tahun saja. Setelah itu keluar. Kalau kamu nggak keluar, saya langsung pecat. Bukan berarti beliau ini tidak berberi nasihat, bukan. Kalian sudah mendapatkan ilmu di dalam sana. Kalian harus bisa keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman untuk bisa membuat zona nyaman yang benar. Apa? Yaitu tadi membuat sebuah usaha yang baru. Makanya saya sering banget senior di Mojokerto itu bilang, ojo sampai awakmu terperangkap dengan zona nyaman itu. Dirimu harus keluar. Seorang pengusaha pasti semacam itu. Ketika sudah sukses membuat usaha satu lagi, nggak mungkin dia bertahan di satu usaha. Dia pasti akan membuka cabang atau usaha yang baru lagi. Karena ya itu tadi, ketika kamu sudah nyaman, kamu akan terperangkap dengan nyaman sendiri. Sama saja ketika kamu memelihara binatang buas. Ketika kamu nggak harus merelakan membuang, ya kamu akan kemakan sama hewan sendiri. Jadi kamu harus keluar dari itu. Sama halnya ketika hari ini kamu emang sama semua mau dibentuk sampai besok sampai pulang, nggak mungkin. Sama harus nanti keluar dari zona nyaman itu untuk cari zona nyaman yang lain. Apa
suatu pekerjaan atau sebuah pengusaha yang baru. Nah, dari sini kamu tetap akan mempunyai jejaring di IPNU. Entah itu membantu sedikit untuk dalam IPNU. Jadi jangan sampai kalian zona nyaman itu dan kalian harus mencetak pengusaha. Itu harus strategi pengusaha. Kalau mereka tidak mencetak pengusaha yang baru dari ilmu mereka, berarti itu egoisme. Kan saya punya yang travel itu seperti saya bilang, Ji, awakmu kerja ning aku suwe, tuku elep dhewe. Tuku elep nek gak ngono elep kok. Kok sampe awakmu iso tuku elep. Yo opo carane iki sih? Karena lek aku kon kerja melu aku terus malah bilang aku tidak rai. Bukan berarti aku itu emang saya buat dia termotivasi dan punya hak untuk sejahtera. Terus untuk masalah pola pikir seorang entrepreneur. Pola pikir seorang entrepreneur. Jadi ini ya, pola pikir ini saya lihat dari beberapa pengusaha yang mana itu dari teman-teman saya, pola pikir entrepreneur itu yang pertama dia beroptimis. Optimis. Jadi nggak ada seorang pengusaha entrepreneur itu pesimis. Kita di Islam diajarkan untuk harus husnudzon dulu, berarti optimis dulu, jangan sampai pesimis. Wah, aku ini paling gagal balik usaha, jangan sampai semangat itu. Karena ketika ada malaikat lewat, kalau orang dulu malaikat lewat dijaga dan sampai. Itu yang pertama, dia harus mampu menciptakan dirinya sendiri, usahanya sendiri. Jadi gini, saya dulu pernah sharing dengan seorang pengusaha. Jadi ketika kalian membuat usaha sebuah camilan makanan, itu kalian harus mempunyai keberbedaan. Jadi keunggulan dari nyasar itu apa? Nah itu kalau bisa itu sekreatif mungkin. Karena kalian entrepreneur bukan pengusaha lagi. Kalau pengusaha kalian sudah menjalankan ilmu yang ada dari nenek moyang kita. Tapi kita dituntut untuk entrepreneur. Kita harus kreatif. Kita harus bisa mempunyai produk yang kreatif. Yang ketiga adalah inovatif. Jadi terkait hal apapun, kalian harus mempunyai inovatif yang baik. Mulai dari pembuatan, pemasaran, dan hal-hal yang lain. Terus yang keempat ini adalah kekeluargaan. Jadi sama strategi pengusaha adalah teamwork. Ketika bisnis ini kalian jadikan sebagai lahan pencarian pekerjaan, percuma, kalian nggak akan mendapat. Jadikan sebuah bisnis kalian ini adalah sebuah sambung silaturahmi kekeluargaan. Jadi tidak ada bos, tidak ada CEO, tidak ada. Meskipun secara jabatan ada bos, ada direktur, ada CEO. Tapi ketika kalian turun ke bawah, paling enggak kalian ketika menjadi bos, kalian karyawan atau pegawai kalian ini adalah sebuah keluarga. Itu yang harus kita rasakan. Ini adalah keluarga. Bisnis adalah keluarga. Ketika bisnis itu sebagai lahan pencarian uang yang paling utama ya kalian ini. Terus yang kelima adalah rendah hati. Nggak ada, Pak.
pengusaha itu enggak, yang rendah hati enggak. Kita tahu orang yang paling kaya sedunia adalah yang punya Facebook. Kalian tahu Mark, itu gaya hidupnya nggak ada yang mewah. Kemana-mana pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Terus sampai kalian lihat istrinya juga nggak segitu pakaian yang mewah, nanti juga ya biasa. Jadi nggak ada seorang pengusaha yang dia harus menampilkan kemewahannya. Ya kalau semisal dia inilah menampilkan kemewahan, oke, tidak masalah. Tapi seorang entrepreneur atau pengusaha yang itu nggak pernah menampilkan kemewahannya, nggak pernah. Dan mereka rata-rata rendah hati, mau menolong. Mereka punya uang sedikit, ini dikasih. Ada yang minta bantuan, dikasih. Nah, itu. Dan sampai ketika kalian mempunyai uang banyak sok nih jalan giro motor wape itu sampai keserempet ini arogan nih jalan, itu bukan pola pikir entrepreneur. Terus yang terakhir adalah dia sok santai, gak ada yang sok sibuk. Seorang pengusaha pasti sok nyantai, golek waktu longgar. Misal sama punya seorang teman yang emang itu dia gimana ya, dia ketika diajak ngopi bro, dia langsung lupa karena ya seperti apa, kapan rapatnya, kapan ngatur jadwalnya. Jadi dia sok santai. Saya punya seorang teman vendor dekor sistem pokoknya alat-alat pernikahan semuanya dia lengkap. Hari ini dia lagi di pucuk atau naik daun. Vendornya dia sudah dikenal dari Surabaya, Sidoarjo, jadi vendor yang kedua itu nggak ada yang di bawah 40. Mas Oki, ayo ngopi, ayo Kim, kapan? Gimana kalau ya nanti habis duhur. Oke, habis sholat ya. Oke Mas, siap. Ngopi sampai sore. Padahal dia harus pasang, habis asar itu harus pasang di Sidoarjo. Terus saya tanya, Mas, kamu nggak ini kan Mas? Ya saya rata-rata pengusaha itu masih. Saya ingin lebih. Aku sampai dirimu ini sudah punya tuan masing-masing. Kita tahu memanajemen waktu, kita manage kapan kita ngopi, kapan kita ini gitu. Karena ketika kita nggak bisa melakukan hal itu, ya wis clear, kamu nggak akan bisa mengatur usahamu. Ya kalau bisa kita terlihat sok santai lah, jangan sampai sok sibuk. Karena yang sok sibuk itu belum tentu dia mempunyai ini. Tapi terkadang anggapan itu beda-beda. Tapi kalau saya melihat seorang pengusaha itu rata-rata mereka sok santai. Buya Hamka, Jack Ma, terus Mark yang Facebook dan yang lain-lain, yang Windows itu mereka saya lihat di kehidupan sehari-harinya mereka meskipun bukan berarti oh iya sok santai dia punya pegawai gini-gini, bukan, tapi emang jadi mereka ya jadi nemu jalan nih, dia paham manajemen. Jadi gitu pola pikirnya, sedikit pola pikir jadi dasarnya saja terkait entrepreneur. Ketika kalian sudah mengetahui arti bisnis sesungguhnya, mari ayo ngopi aja. Sejauh mana sampean dari mana tak gandeng. Nah saya gitu kok. Terus next. Nah, di dalam keunggulan produk. Nah,
di dalam keunggulan produk itu ada 2, Mas Ram. 4. Tadi saya ngomong, ketika kalian membuat sebuah usaha, jangan membuat usaha apa dulu, harus ditetapkan. Misal, camilan. Nah, camilan hari ini, rekan-rekan kita, itu nggak ada yang camilan biasa. Camilan biasa itu nggak ada. Rata-rata mesti yang mungkin itu pasarnya yang mewah. Nah, seperti gambar yang di samping. Mungkin kalian bisa lihat di gambar samping itu adalah keripik pisang. Ya, keripik pisang. Dia cuma keripik biasa. Tapi dia mempunyai khusus kemasannya. Terus ketika kita foto itu seperti keripik biasa, tapi tidak. Dia adalah bahan material dari pisang yang emang itu pisangnya yang bagus. Jadi saya cerita sedikit ya. Mauza itu adalah produk saya. Saya punya produk yang namanya Mauza, keripik pisang milenial banana chip. Jadi keripik pisang ala milenial. Jadi saya ambil keripik pisang yang emang itu dia dulu itu pisang apa saya lupa namanya. Dia bagus banget ketika dipegang keripik. Terus saya jual itu gini. Ketika ada orang yang memakan sebuah keripik pisang, yang mana itu keripiknya itu masih ada minyak, itu pasti mereka batuk, apalagi minyak yang biasa. Jadi saya benar-benar harus caranya mulai dari ambil pisang, ngupas pisang, penggorengan, terus sama apa lagi itu meniriskan sampai benar-benar minyak ini habis kering itu piye caranya sampai yang namanya kemasan saya atur semua. Saya kerjasama dengan sebuah keripik pisang di daerah Pacet. Saya sampai diskusi, Bu, lo pengen gambar keripik pisang yang mana itu keripik pisangnya itu dia kualitas tertinggi tapi harganya murah. Ada, Bu, ada, Mas. Tuh kan, ada, Mas. Apa namanya? Pisang apa saya lupa. Itu berapa, Bu, 1 ton? Dia ngomong segini, Mas. Oke, langsung saya kalkulasi. Terus saya gini. Terus, Bu, masalah meniriskan, Bu. Saya pengen, Bu, keripik pisang ini benar-benar nol minyak. Nol minyak, dan ketika dimakan itu sama kayak ayam KFC kayak gitu kan. Oh, prinsipnya sama, Mas. Iya, Bu, betul kayak gitu. Oh, bisa, Mas, bisa diatur itu. Oke, Bu, kalau kayak gitu kira-kira habis berapa, Bu? 1 balnya itu habis sekitar ini, Mas, 1 kilo. 1 kilonya itu kena harga sampai jadi itu, Mas, itu kena harga berapa dulu? 60 apa 70 saya lupa. 60-70 ribu 1 kilonya. Tapi 1 kilo itu sedikit banget, 1000 gram cuma. Gitu. Akhirnya saya gini, ketika saya minta kayak gitu, otomatis saya menjual itu bukan menjual makanan saja, tapi saya menjual kualitas. Gimana caranya? Orang tua umur 30 ke atas atau 40 ke atas itu makan keripik saya, meskipun mereka bukan kalangan milenial. Saya gitu. Bukan berarti sasaran saya itu hanya kalangan anak-anak mahasiswa, anak-anak pekerja. Enggak, tapi semuanya kalau bisa. Akhirnya, oke lah, saya launching. Saya jual. Malah yang suka itu bukan anak-anak muda, ibu-ibu. Nah, saya heran, yang suka itu malah ibu-ibu yang umur ya punya anak 1, anak 2. Bahkan ada ibu-ibu dari
Kecamatan Ngoro. Ngoro itu sebelah timur sendiri kabupaten. Datang ke rumah saya untuk beli bisa. Tanya, Bu, kok nggak diantar suaminya? Iya Mas, saya udah nggak punya suami. Saya sudah cerai sama suami saya. Waduh, rondo iki rek ngono. Kok iso sing seneng iki kalangan ibu-ibu, kalangan uniku. Padahal sasaran saya adalah kalangan milenial. Saya gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa muter. Tapi untuk hari ini saya stop. Memang sengaja saya stop. Sengaja karena menurut saya nggak terlalu ini passion di dalam makanan. Itu tadi ketika peminatnya udah banyak saya stop gitu saja. Males lebih enak turu yo, lebih enak ngopi yo nih. Ya tadi gara-gara wis duwe untung ini adalah ujian kalian. Nah, terkait keunggulan produk, kembali lagi, manfaat adanya diferensi produk adalah satu, produk akan lebih mudah untuk diingat. Yang pertama, nama. Jangan sampai nama itu terlalu panjang. Jadi ini gini, tahu produknya Kaisang. Nah, Kaisang putranya Pak Jokowi. Dia menamakannya Kaisang apa-apa itu. Cuma satu kata. Akhirnya sang kan pisang, ya kan? Dengan identik dengan namanya beliau Kaisang, ya kan? Ya, akhirnya disatu padukan, kolaborasikan. Ini akan lebih mudah diingat. Saya dulu, jadi di PW dulu itu ada 3 orang yang punya produk semacam ini. Yang pertama itu Ketua Irfan. Ketua Irfan itu juga punya produk keripik pisang, dia sama kayak pisang kulit. Tapi namanya Kaisang, hampir sama kayak punyanya anaknya Pak Jokowi. Kaisang keripik pisang. Itu yang pertama. Yang kedua itu Mas Umam, Khotibul Umam, yang babat itu artisasi. Itu dulu itu punya produk namanya Santri. Jadi Santri itu keripik khas ikan khas Lamongan, keripik khas. Jadi kalau kita nggak beli ikan tersebut di Lamongan nggak bisa. Jadi emang dari khasnya Lamongan sana. Ikan apa saya lupa namanya. Jadi itu. Saya emang tertarik dari situ, dari 2 orang tersebut. Akhirnya saya nyoba di saat saya punya Rani, mereka agak menurun. Mas Irfan sama si Mas Umar menurun. Hanya saya genjot, malah saya ikutan mereka menurun lagi. Ketika peminatnya udah banyak, saya stop produksi. Bahkan ibu saya bilang, lapor, mandek. Ibu, kalau tasik dereng istiqomah, gitu kan. Karena memang saya belum istiqomah. Jadi produk itu harus mudah diingat. Kalau nggak mudah diingat, nanti akhirnya orang mau beli itu susah, Pak. Dan mauza ini dulu adalah bahasa apa dulu? Saya lupa. Bahasa Italia, bahasa apa? Saya pergi ke rumahnya senior saya, kebetulan kepala desa, saya minta saran. Pak, saya minta saran dong. Minta saran nama dari produk dulu, Pak. Apa produk mulai keripik pisang? Bahasa apa saya lupa. Itu mauza ini adalah keripik pisang. Akhirnya saya pakai mauza. Terus yang kedua, manfaatnya adalah menjadikan produk lebih umum. Ketika produk kalian itu nggak ada keunggulan, ya nggak bisa untuk diunggul. Keripik samen wadai plastik biasa itu nggak akan unggul. Dan jualnya pun itu nggak bisa lebih tinggi. Paling nggak, misalnya membuat 100 gram dengan plastik biasa, samen paling larang itu bisa menjual 5.000 sampai 7.000. Udah,
Nggak bisa sampai 10.000. Karena yang nanti kita akan sasar adalah ya itu tadi orang-orang semacam kita. Tuh. Terus yang ketiga adalah mengatasi rasa pesimis dalam berbisnis. Ketika kalian sudah melihat semacam ini, kalian itu sangat bangga ketika kalian mempunyai produk ini. Saya dulu pertama kali lihat kemasannya, saya bangga Pak mempunyai produk ini. Bahkan teman-teman saya itu boleh nang di kemasan. Aku pengen. Kenapa? Mereka ketika mempunyai kemasan bangga dengan dirinya sendiri. Jadi sini sih nggak ada, udah selesai. Kalian akan optimis apa cara ini. Cuma ketika kalian akan diuji kalian, ketika tak uji semacam ini, tetap enggak itu. Terus yang terakhir adalah terciptanya image produk. Produk kalian mempunyai image dan terkenalnya pun lebih gampang. Ketika dimasukkan sebuah apa ya masalah atau dimasukkan sebuah iki bono kita tahu itu gak izin sama nggak malu karena image sama ini kemasan. Tapi ada juga yang emang itu mereka menjual kemasan, kualitas produk nggak akan dihiraukan. Jadi kemasan itu api di sini nggak karu-karuan, itu ada. Tapi kalau saya saran, kalian harus benar-benar riset dulu yang kalian jual itu apa, kualitas makanan atau apa. Makanan itu maksudnya lebih ke makanannya atau lebih ke gimana atau ketika kami membuat sebuah restoran pecel ngarep sampean pecel nangge ini pecel kudu pecel ya. Nah, yang sampean jual ini apa? Kalian harus tahu kelemahan. Oh, pecel ngarep ini bumbunya kurang ini. Oh, pecel pinggir ini segone rada kemerata. Nah, sampean harus tambahin kemana? Oh, berarti saya harus menambahi segone kalau kemerata kudu api. Marung bumbunya kudu disedot gimana? Kacekno 1000. Wong pasti bakal nambah rumah. Yakin. Itu yang harus kalian ketahui. Terus kita ke kriteria diferensiasi produk. Jadi kriteria produk kalian, kalau bisa yang pertama jangan sampai mudah ditiru, tidak mudah untuk ditiru. Entah itu mulai font, kata-kata, atau apa. Karena itu akan menjadi sebuah keunggulan dari punya sampean. Nama dan fontnya mungkin. Nama bisa ditiru, tapi font tidak mungkin. Susah banget font itu. Karena font banyak sekali. Makanya harus benar-benar dipikir. Ini harus keunggulan produk ini harus dipikir mulai dari font, kata-katanya, atau apa. Ketika orang memandang punya kalian, itu akan menjadi punya keunggulan tersendiri bagi produk kalian. Itu kalau kalian berbisnis semacam yang saya tampilkan itu. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang tadi saya sudah ngomong, yang pertama kali kalian harus riset, bisnis plan. Makanya saya ngomong, punya saya itu emang sasaran saya adalah itu kalangan milenial. Tapi saya tidak menutup kemungkinan akan jual pada ibu rumah tangga 30 ke atas. Berarti kan ketika yang membeli rata-rata banyak itu ibu ke atas, itu nggak salah. Karena apa? Mereka membutuhkan ternyata. Makanya lingkup kalian jangan hanya sebuah di mahasiswa saja atau di kalangan ini. Kalau bisa lebih tinggikan lagi. Tapi kalian harus risetnya itu lebih ditambah. Terus yang ketiga adalah memiliki keunikan tersendiri yang sudah saya lakukan. Keunikannya entah itu di font, di sebuah gambar, image atau apapun, atau di kemasannya yang unik atau apa. Terus kata-katanya unik, atau fontnya yang unik, atau gambarnya yang unik, itu terserah kalian. Yang penting harus ada keunikan sendiri. Terus yang keempat adalah harga produk jasa yang harus kalian atur. Jadi di beberapa hari ini ada reels di Instagram atau TikTok yang memperlihatkan bahwasanya
yang dijual seorang pengusaha itu bukan dihitung dari bahan baku dan lain sebagainya, tapi dihitung jasa, pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Itu memang betul. Yang kita hitung itu mungkin bahan baku itu cuma 30% saja. Yang lain yang kita hitung adalah paling penting jasa, pemikiran kita bisa membuat produk sebagus ini, terus tenaga dan lain sebagainya, kebutuhan yang kita seharusnya nggak masukkan itu memang betul ya. Jadi terkait harga produk harus dipikirkan. Ketika kita menjual produk keripik ini dengan kemasan semacam di foto dengan harga 10.000, ini bisa nggak? Oh bisa. 15.000 bisa nggak? Bisa. Bahkan ketika kalian menjual produk yang semacam di foto ini, menjual dengan harga 25.000, ini bisa banget. Karena apa? Kemasannya udah kelihatan. Akan tetapi jangan sampai kalian menjual pertama ini dengan harga tinggi. Paling nggak minim 10.000 dulu. Nah, itu nanti naik. Kalian untuk pertama kali ini adalah jual nama. Gimana caranya kalian jual nama, terus kalian punya pelanggan. Beneran. Itu yang harus kalian sampai ketika kalian itu kalian up. Karena saya pernah merasakan itu pertama kali saya jual itu dengan harga 15.000. Awalnya malah enggak, 18.000 awalnya. Karena di Indomaret itu dengan harga 25.000 di Indomaret. Jadi saya pakai 18.000. Nggak ada yang beli. 15.000 banyak. Jadi itu yang pertama kali kita harus pelanggan. Ketika kalian punya pelanggan, berapapun naiknya pasti akan dibeli. Karena apa? Dia sudah merasakan, oh ternyata produk ini enak. Nggak hanya kemasan tok, produk itu enak. Itu yang harus kalian masalah harga. Dan akhirnya ketika kalian menaikkan 5.000, yo gak langsung lah dibujuk 10.000 enggak. Pertama dinaikkan 2.000, 12.000, terus dinaikkan lagi. Saya pernah itu makanan lah, nasi goreng atau apa. Dia jual kualitas, semua enak banget sego goreng ini. Tak takoi, cak, sego goreng sampean, wabeh ya. Iku wis rego 12.000, sampean tok 10.000. Enak itu akeh bisa. Gak sama lo gak rugi. Nah. Aku mas, mending badi titik, tapi akeh sing tuku daripada pakai akeh sing tuku mek titik. Mindset orang usaha yang itu akan berkembang atau berjalan sesuai dengan ini. Ini adalah mereka keuntungan sedikit membeli banyak. Itu mindset para pengusaha. Daripada keuntungan banyak tapi sing tuku titik. Untuk masalah harga itu jangan diatur. Nanti ketika kalian udah punya nama pelanggan, sudah punya tersembunyi apapun pasti akan dicari oleh dan pasti akan terus berdatangan meskipun ini mudah rongewe mana nih yopo kamu itu bakal dibeli itu pasti bu. Jadi harga produk atau jasa itu sangat berpengaruh. Terus yang terakhir adalah menguntungkan dalam segi bisnis. Menguntungkan dalam segi bisnis, segi apapun kalian akan diuntungkan. Masalah keunggulan produk. Jadi tuh. Terus untuk next untuk terkait marketing strategi. Marketing strategi. Yang pertama adalah marketingnya kita memanfaatkan platform media sosial yang ada. Hari ini lagi gencar-gencarnya Shopee Lazada. Teman angkatan antaran teman desa
kebetulan di Mojokerto ini ada sumber daya yang mana itu sandal sepatunya itu tinggi, produk sandal sepatunya. Jadi di Indonesia pengrajin sandal sepatu terbesar di Indonesia itu ada 2, Tangerang sama Mojokerto. Jadi ketika kalian beli sepatu di Mojokerto itu sangat murah sekali. Karena apa? Karena meskipun murah, mereka udah mendapatkan untung. Beneran. Tuh. Jadi memanfaatkan platform media sosial. Hari ini lagi ramai Shopee dan Lazada. Teman saya 2 tahun ini Shopee Lazada. Tadi saya ngomong banyak sekali teman. Ada tetangga teman sahabat saya dari kecil sampai sekarang itu dia lari ke Shopee jual sepatu sama sandal. Dia hari ini lagi ramai sepatu anak. Omset bersihnya dia selama 1 bulan itu sekitar 25 juta 1 bulan. Jadi ketika kalian nggak memanfaatkan platform media sosial yang ada, ya kalian akan menjadi semacam itu. Padahal di kaidah fikih yang sudah diomongkan Mbak Hasim, al-muhafadzatu ala din sholeh wal ahdu bil jadidil asnah. Al-muhafadzatu ala din sholeh, hal yang lama yang relevan itu kalau pakai, yang nggak relevan nggak usah dipakai lah. Apa yang dipakai? Wal ahdu bil jadidil asnah, hal yang baru, yang relevan, yang menguntungkan buat diri kalian pakai. Kenapa enggak? Facebook, kalian menjual apapun di Facebook pasti langsung ada pembeli, ya kan? Pasti ada yang membeli, sama kayak so. Jadi saya awalnya setelah produk yang tadi mau saya lari ke tas. Saya buat tas. Ini yang dari domain itu buat dengan nama Ajis. Awalnya saya itu nggak stop, saya PO, saya kampanyekan ke senior, ke orang-orang DPR, ke PJNU, semuanya saya kampanyekan. Akhirnya saya PO. Kebetulan pada saat itu ada kongres apa pertemuan Jatman se-Indonesia, para kiai Jatman. Senior Ibnu saya kebetulan pengurus Jatman tadi. Saya bilang, Gus, saya punya produk Gus, handbag Gus, tas. Cocok banget buat souvenir Gus. Saya bilang gitu. Cocok banget buat souvenir. Ya saya kasihkan. Contohnya ini Gus, besok di PO 500 piece. Saya bingung lah, 500 piece. Gus, saya nggak punya uang Gus buat modal Gus. Gini. Yo, tak kayak DP. Totalan itu piro kabeh di setengah. Jadi pada saat itu sekitar 20 apa 25 juta gitu. Nah, di DP 10 juta. No, tak kayak DP 10 juta. Langsung saya beli bahan, saya masukkan barang itu. Itu pertama kali awal saya aktif konsep lagi. PO. Nah itu nikahan, ya foto kebetulan mbak saya mbak sepupu. Ini mbak tak buatkan souvenir. Dulu itu lagi tren dompet kecil segini, yang itu tapi kelihatan di luar, terus digantungkan. Dulu itu tren. Satu yang waktu corona itu tren kan. Tak geno gini, terus tak kasih tahu sini mbak. Iki aku sekarang cukup bati, ya cuk ngono. Dua bati, piro ngono. Wis mbak aku cukup bati 1000. Akhirnya dia cetak 200 bener.
Ternyata temennya seneng banget. Waktu temennya nikah, akhirnya kita senang sopo Ben. Nah, ya itu akhirnya saya. Itu juga nggak istiqomah saya. Karena apa? Karena bahan bakunya itu habis. Pada saat itu kebetulan kan orang tua saya, jadi Udyatin saya ini kebetulan dia bahan sepatu, bahan sandal sepatu, tas, dompet, jaket, ya jaket yang jaket kulit itu, kebetulan gitu. Terus akhirnya saya bilang ke ayah saya, ya ini kok barang kok jarang pernah ono ya, jarang pernah enten gitu. Iya soalnya pabrik lagi iki gak nyetok barang iku sudah langka, jarang pakai, ada yang pakai. Tuh, tapi ini lho ya, kalau damel dompet, kalau damel ngeten lho, saged sae ini. Iya, lah nek sing golek awakmu tok ya percuma. Pabrik gawe, kecuali orang lain juga golek. Lah nek sing golek awakmu tok ya pabrik males gawe lah. Tuh akhirnya. Duh, saya terkendala dengan bahan itu. Akhirnya saya stop, nggak jualan tas. Akhirnya pasar saya menurun, bahkan hampir sampai hari ini. Pasar saya udah hilang, tapi bahannya itu mulai banyak lagi. Ternyata itu semua permainan dari pabrik. Wah ini dan baru saya baru kemarin ini lah, saya sadar. Ternyata itu semua ini juga ada permainannya, nggak angger naik. Saya baru tahu ya beberapa 1 tahun ini lah. Pokok habis dari saya stop produksi itu sekitar 4 bulanan, 4 sampai 5 bulanan. Terus yang ketiga adalah menggunakan dua, maksimalkan konten. Konten ini hari ini sangat diperlukan sekali. Jika kalian membuat video sedikit atau apa, kita harus benar-benar bisa tahu foto yang bagus, gimana modelnya, kayak semacam yang sebelumnya foto tadi, itu nggak anggap foto ini. Jadi saya nyewa fotografer, saya suruh foto. Nanti foto hasil dari editannya dia, baru saya buatkan video di TikTok, di Capcut, gitu. Terus yang ketiga adalah menggunakan jasa influencer, selebgram, influencer atau apapun yang dia followernya. Jadi semacam endorse lah, semacam endorse. Pasti semua sudah tahu strategi yang menggunakan jasa influencer atau endorse. Itu. Nah, terus masalah elemen marketing strategi. Ini yang pertama adalah produk, kedua price, harga, yang tadi sudah saya umumkan, produk juga saya umumkan. Yang ketiga promosi. Kalian harus sering-sering membuat promosi, yang mana tapi promosinya itu tidak merugikan kalian. Karena promosi itu penting banget. Saya promosi yang pertama yaitu yang masalah itu waktu yang tanggal lahirnya di bulan Agustus saya kasih WP pisang di bahasa Damilu. Ini